Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang bahagia ini kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan suci Ramadan ini luar biasa banyak keistimewaannya. Yaitu bulan Ramadan dikatakan adalah bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang bahagia ini, saya akan memberikan kultum kepada ananda semuanya, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 8, yaitu mengutip dari Al-Quranul Karim surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dalam ayat ini, kandungan surat Fussilat ayat 33, bahwasannya dan dalam ayat ini, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa siapakah di sini yang terbaik perkataannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang terbaik perkataan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang terbaik perkataannya adalah seorang muazin. Yang ketiga, yang dikatakan terbaik di sisi Allah perkataannya adalah seorang yang senantiasa berdakwah, mengajak dalam kebaikan. Itu salah satunya orang-orang yang terbaik perkataan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan bahagia ini akan dikutip satu saja, yaitu yang pertama tadi, orang yang perkataannya terbaik itu adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Kenapa? Orang yang mempelajari Al-Quran itu yang terbaik perkataannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran ini adalah sumber hukum umat Islam. Dan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia di muka bumi ini. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Salah satunya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasannya di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas,
petunjuk bagi manusia. Ini fungsinya Al-Quran sebagai hukum Islam adalah petunjuk bagi manusia. Jika kita sebagai manusia ingin hidup bahagia di dunia dan nanti kelak di akhirat, salah satunya kita harus kembali dan juga harus mempelajari dan juga dijadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Kenapa? Karena Al-Quran itu luar biasa. Bukan hanya membahas mengenai akhirat, ibadah. Semua ruang lingkup kehidupan di dunia ini ada di dalam Al-Quran sendiri. Kenapa? Karena tadi jelas fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia. Salah satu contoh begini. Kita membeli TV yang baru. Pasti di dalamnya itu ada buku petunjuknya bagaimana cara memakai TV itu sebaik-baiknya. Jelas petunjuknya. Sama. Manusia juga kalau ingin bahagia di dunia, arahnya jelas sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya di dunia ini kita selalu lurus Shiratal Mustaqim dalam menjalankan sebagai hambanya di muka bumi ini, maka otomatis kita ini harus dijadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Dalam ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kita punya permasalahan apa saja, Allah memerintahkan kepada kita untuk kembali ke dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, adik-adik semuanya, mumpung kita di bulan suci Ramadan, marilah kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Yang pertama, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu berbeda dengan yang lain. Membaca Al-Quran satu huruf saja, itu dikasih oleh Allah pahalanya. Apalagi kita sampai menghafalkan Al-Quran. Kenapa coba kita harus menghafalkan Al-Quran? Karena kita sholat contohnya, itu kan harus ada bacaan Al-Quran. Otomatis kita punya kewajiban untuk menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bisa sampai 30 juz. Tapi minimal kita bisa menghafal surat-surat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran. Maka kita selaku umat Islam membaca saja tadi mempunyai pahala yang luar biasa di hadapan Allah SWT. Yang kedua, mentadaburi dan mempelajari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu luar biasa. Kita punya kewajiban untuk mengkaji apa isi Al-Quran sendiri. Karena dalam Al-Quran sudah menuntun, atau dalam Al-Quran itu kita jelas sekali kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, itu ada di dalam Al-Quran sendiri. Maka kita punya kewajiban mentadaburi dan mempelajari kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran itu kepada orang lain. Ada hadis balighu anni walau ayat. Jadi bukan kewajiban ustaz atau ulama saja, tapi kita punya kewajiban juga untuk menyebarkan, mengajarkan kepada orang lain. Dan yang keempat, mengamalkan Al-Quran sendiri. Jelas, karena tadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi manusia, maka kita harus mengamalkan pertama oleh diri kita sendiri. Yang kedua, baru mengamalkannya kepada orang lain. Dan kita ngasih tauladan contoh bagaimana kita sebagai umat Islam kepada umat-umat yang lainnya sudah jelas punya pedoman yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Maka amalkan isi Al-Quran itu sendiri, supaya kita tadi kalau sudah mempelajari, kita sudah mentadaburi,
dan kita sudah menyebarkan dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita ini termasuk tadi dalam surat Fussilat ayat 33, yaitu golongan yang terbaik di antara manusia-manusia yang lainnya perkataannya. Ya, maka sekali lagi momentum yang sangat baik di bulan suci Ramadan, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran serta mempelajari Al-Quran itu sendiri. Apalagi sekarang di wabah corona ini, maka kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu selain sebagai pedoman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai syifa, obat bagi kita semuanya. Corona ini mungkin bisa saja ujian atau musibah, tapi kalau kita lebih dekat kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan corona cepat berlalu di dunia, khususnya di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Undur ma qala wa la tandur man qala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.